kesempatan untuk melayani anak-anak. Ada dulunya juga saya udah banyak cerita lah ya, dulunya tuh saya udah mau mundur untuk melayani anak-anak kecil gitu ya, tapi ternyata kok cemplungin lagi ke sini gitu ya. Ya tapi saya amat sangat bersyukur karena dari mereka itu sukacita gitu ya, kayak doping gitu anak-anak ini gitu ya. Dan saya percaya bahwa kita semua juga walaupun capek, nggak gampang mungkin untuk pegang anak TK gitu terutama, tapi saya percaya bahwa mereka semua yang Tuhan percayakan untuk bisa kita layani di tempat ini. Jadi mari kita sama-sama gitu ya, untuk menjelang tahun ajaran yang baru ini sama-sama saling mendukung, saling menguatkan, saling mengingatkan gitu. Dan saya juga mohon maaf mungkin kalau masih ada kata-kata atau mungkin saya masih memaksakan dengan turbo saya gitu ya, mohon maaf gitu ya. Nah, saya hanya mau tuh kita semua tuh sama-sama belajar. Saya pun belajar gitu Miss. Jadi kalaupun tadi Miss Lia, oh ya jadi guru pendamping, jadi wali kelas, itu sama Miss ya, kita semua tuh sama mau jadi wali kelas ataupun guru pendamping. Sama-sama tugas kita di sini, melayani anak-anak di sini gitu. Jadi bebannya pun sama gitu ya Miss gitu. Jadi ayo kita bergandengan tangan menjadi satu tim, ini tim HOW gitu. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus kita layani dan terus miliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, karena saya di sini pun waktu awal lah ya, awal itu mungkin sekedar tugas gitu, hanya sekedar tugas di GCR gitu, tugas resum atau apapun itu. Makin hari saya percaya bahwa kita semakin didewasakan, kalau kita semakin didewasakan gitu, kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan itu kebutuhan yang paling utama di dalam kehidupan kita, dan bersyukur untuk semuanya itu. Kalau sampai detik ini saya pribadi semuanya karena Tuhan, semuanya karena kekuatan Tuhan bukan karena saya. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang mempercayakan saya untuk bisa memimpin sekolah ini, dan terus dukung saya terus selalu bilang terus dukung saya ini semuanya gitu, Bapak dan Ibu juga, untuk bisa sama-sama kita. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus. Oke, baik ya. Oke, baik ya, semua sudah ya, dan kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapak mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami untuk melayani. Banyak hal yang Tuhan inginkan kami kerjakan, bagian kami hanya mau taat Tuhan, mendengar semua panggilan dalam hidup kami, dan kami belajar untuk terus melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah buat kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kami saat ini menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ini ibadah yang terakhir di tempat ini. Tapi sebetulnya saya sudah ngobrol sama Linda. Nanti di Bandung itu kita sediakan satu kesempatan atau waktu kita ibadah ya. Ada ibadah seperti ini. Mungkin kali ini jalan-jalannya seperti retreat juga ya. Karena doa pagi bersama gitu ya. Dan ada waktu nanti diskusi koordinasi sama dia, kita kerjanya berapa nanti di sana, itu ada kesempatan untuk kita ada temuan seperti ini. Tapi dari sini
berfokus kepada hal-hal yang sifatnya kefanaan, lahiriah, tapi lebih mengejar sesuatu yang bernilai kekal. Nah, itu bukan berarti kita tidak atau mengesampingkan semua yang ada di dunia ini, tapi itu justru sebagai tanggung jawab kita sebagai Tuhan mempercayakan kita hidup, dan itu juga merupakan tabungan kita sebetulnya. Apa yang kita lakukan di dunia ini itu menentukan apa yang akan kita dapatkan di kekal. Nah, untuk itu di bagian ini saya ingin mengajak kita semua meresponi apa yang menjadi kehendak Allah. Hari ini mungkin Miss Dina terakhir ibadah mentor di tempat ini, bukan berarti kalau dia berada di tempat lain itu bukan kehendak Allah. Jadi kita responi semuanya, bahkan saya bersama Milda dan pimpinan sekolah juga harus dengan rela melepaskan dan mendukung, ya, karena kita nggak tahu ya ending dari semua perjalanan hidup kita, ya, dan kami juga tidak mengikat ya para mentor untuk seumur hidup di sini, ya enggak juga ya, karena mungkin kalau yang lain menikah nanti di bawah suaminya ya monggo, ya. Karena ini pekerjaan Tuhan, ya, ini pekerjaan Tuhan. Sekolah ini juga ya kita sudah banyak dengar bahwa membentuk sekolah ini pun ya diawali dengan hanya kerinduan visi yang Tuhan taruh untuk terbeban membawa anak-anak itu untuk sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup, dan akhirnya Tuhan taruh hal-hal yang baru lagi berkembang lagi terus. Dan kalau kita setia mengerjakan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Dan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ini ayat yang sudah sangat sering kita hafalkan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, ini firman Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi ayat ini sangat dalam maknanya, memahami kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita harus sampai di kehendak Allah yang sempurna. Nah, kalau sudah sampai di kehendak Allah yang sempurna, kita tidak lagi berfokus pada saya dapat apa gitu. Ada hal-hal apa yang saya bisa dapatkan dari melayani di sini. Jadi orientasinya tidak lagi kepada persembahan kasih, ya. Mungkin di awal misalnya ekspektasinya persembahan kasihnya sekian misalnya, ya. Itu mungkin dulu ya, tapi sekarang harus dihilangkan. Nanti bekerja dimanapun, ya, melayani dimanapun, jangan ada orientasi soal gaji, ya. Karena semua hal itu adalah pelayanan, ya. Entah itu pelayanan profesional di dunia kerja atau di gereja, di sekolah, itu semua pelayanan, jadi tidak mengkotak-kotakan. Makanya pelayanan itu ya saya selalu sampaikan harus didasari dengan bagian yang terakhir, yaitu calling, ya, panggilan. Kalau yang namanya calling itu melebihi passion kita, melebihi suka nggak suka
itu tampilan. Ya. Jadi secara daging kadang memang nggak enak, gitu, nggak nyaman ya, nggak suka. Apalagi ditambah dengan persembahan kasihnya. Ya, kalau saya memikirkan itu, maka ya kita akan melayani terus dengan mungkin tulusnya nggak full ya. Kalau saya bilang nggak tulus, salah juga saya. Tulusnya nggak full ya. Mungkin ada benernya ya, kita yang bisa menguji. Makanya mulai kita harus ya intim dengan Tuhan, cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, sampai di titik ini kehendak Allah yang sempurna. Dan kehendak Allah yang sempurna itu tidak jauh-jauh dan pasti selaras dengan firman Tuhan. Kehendak Allah supaya jiwa-jiwa diselamatkan, kehendak Allah supaya ada dampak, ada pengaruh ya, karena kita disebutkan sebagai garam dan terang. Jadi kehendak Allah supaya kita ini menjadi orang-orang yang membawa orang lain datang kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa sekolah, ya, apalagi TK ini merupakan ladang misi yang seharusnya paling vital, paling menentukan, karena mereka ada di usia emas, di mana apa yang mereka serap itu yang akan menjadi bekal mereka untuk pertumbuhan selanjutnya. Jadi harus ada fondasi yang jelas. Dan itu juga yang mendorong kami ya untuk melanjutkan di tingkat di jenjang sekolah dasar ya. Karena sayang kalau fondasinya kita udah tanam bagus, kemudian masuk ke sekolah lain kita tidak meremehkan sekolah yang lain, tapi kita yang lebih tahu apa yang kita sudah tanamkan di sini. Dan ya tidak bisa dipungkiri ya kalau banyak suara-suara yang mengatakan memang agak jarang sekolah itu yang mengedepankan soal nilai-nilai, soal karakter. Lebih banyak yang dikedepankan bagaimana meraih prestasi akademis ya, anak itu cerdas dan lain sebagainya. Tidak salah ya. Tapi kalau itu yang dikedepankan, maka karakter akan menjadi nomor 2 atau nomor sekian. Dan kalau di sini kan kita terus ya menyuarakan, terus menyampaikan bahwa karakter. Makanya untuk bisa seperti itu dimulai dari kita semua. Saya, pimpinan yayasan, pimpinan sekolah, kita semua para mentor di tempat ini, yang mau tidak mau memang kita harus mendapatkan hati Tuhan. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Memang masih banyak PR atau mungkin disebut remedial yang kita harus kerjakan lagi ya, terutama saya misalnya ada banyak ketinggalan kita harus berani lebih cepat ya. Dan hari ini Tuhan sudah mempercayakan ya yang gak nyangka sebetulnya ya, kita masuk dalam apa namanya apa istilahnya akreditasi, bukan apa kalimat pertamanya jaringan akreditasi, semuanya ya pokoknya tergabung sasaran akreditasi. Dan seharusnya itu minimal 2 tahun ya, sudah punya izin nasional baru tergabung dalam sasaran. Tapi ya puji Tuhan kita izin 2024 tapi sudah menjadi sasaran, dan itu anugerah Tuhan ya. Dan kita juga mulai mengurus izin untuk sekolah dasar ya, walaupun di awal ada sedikit kendala, tapi Tuhan selalu buka jalan. Nah, melihat hal-hal itu yang akan menjadi pemantik, menjadi trigger bagi kita bahwa ayo kita mau bekerja lebih giat lagi, melakukan tugas panggilan kita yang kita tahu kita sedang berada dalam kehendak Allah, dan harus kita responi itu, karena akan ada 2 respon ketika kita melihat itu sebuah kehendak Allah. Yang pertama respon yang negatif tentunya, yang kedua positif. Itu akan selalu ada. Yunus ketika
Tuhan memanggil dia untuk suruh pergi ke Niniwe, dia merespon negatif, dia pergi ke Tarsis. Tapi belajar dari seorang Nuh, misalnya, waktu dia dengar panggilan Allah, kehendak Allah untuk membuat bahtera, dan sepertinya aneh gitu, nggak realistis, bikin kapal besar gitu, nggak ada tanda-tanda, ya, tapi dia taat saja. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Nuh mengerjakan itu tepat seperti yang Tuhan mau, ukurannya segala macamnya. Wah, itu dia masuk pada kehendak Allah yang sempurna, sehingga Nuh diselamatkan. Ya, kita tahu ini cerita itu, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Nah, ini adalah bab terakhir dengan bahasa itu. Sekolah merupakan bahtera penyelamat. Mari kita menjadi seperti Nuh, yang bagian-bagian mana dari sekolah kita ini, ya, secara keseluruhan, baik itu para dimulai dari yayasan, mentor, kemudian metode-metode yang kita terapkan itu, kita harus lihat sisi-sisi mana yang ini belum selaras, belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya kita benahi. Dan sekali lagi itu dimulai dari kita, ya, dimulai dari kita para pelaku-pelaku tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita dicerahi oleh Tuhan, ada hikmat Tuhan, maka kita akan dibukakan, oh ini bagian ini loh kita yang belum maksimal, bagian ini loh yang kita harus tambahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan di ujung dari semuanya itu, biar nama Tuhan yang dimuliakan, ya. Setiap apapun pencapaian kita nanti, ya, selalu Tuhan yang dimuliakan, ya. Kebanggaan kita pun karena Tuhan, ya. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, jadi saya mendorong kita semua, ayo kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kami terberkati dengan rekanan kami yang juga merupakan mentor kami, yaitu Sekolah Kabar Baik. Mereka banyak memberi inspirasi bagi sekolah di tempat ini, dan juga banyak membantu soal-soal yang saya nggak ngerti, ya. Dulu belum ada kemiskinan, saya banyak disibukkan dengan soal-soal narkotik gitu, ya. Saya memang kurang mahir di bagian itu, tapi kemudian ada Justina yang bisa membantu, dan mereka punya program-program yang banyak kita adopsi yang juga sangat memberkati. Salah satunya nanti kita akan punya waktu khusus, ya, dengan mentor ini, bukan hanya ini nanti di Bandung, ya, tapi ada waktu khusus kita selain ibadah mentor itu doa bersama, karena membangun keseharian itu nggak mudah, ya. Dan mereka juga sama, punya pengeluhan yang sama, bahwa ya kadang ya ada mentor yang begini, ada yang begini, karena itu harus berulang-ulang disampaikan, dan tidak cukup hanya dengan nasihat, pengarahan dan seterusnya, tapi dengan berdoa bersama itu lebih mengikat kita untuk dapatkan hati Tuhan. Dan jadi kita tahu, ya, seperti hal-hal yang misalnya kelihatannya sepele gitu, ya, soal bikin status lah, apalah gitu, yang nggak penting gitu, yang kalau nggak tanya Tuhan, kalau nggak minta kehendak Tuhan, ini wajar nggak saya nulis seperti ini, memberkati nggak, kan nggak perlu, ya, nggak penting, ya. Saya kehilangan handphone di rumah makan, kan nggak perlu di status itu, enggak, ya, enggak. Maksudnya ini cuma contoh. Jadi nggak harus melakukan hal-hal yang negatif, karena kan bukan hanya di mulut, tapi lewat jari-jari kita. Nah, ayo mari kita minta terus cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tentu tidak bisa dengan cara lain, yang harus ini, ya, baca firman, ya, doa, ujian penyembahan, maka kita dapatkan hati Tuhan. Dan kalau kita responi dengan hal yang positif, maka kita akan menjadi seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu bukan hanya sekadar kita ketahui, tapi kita harus lakukan, sehingga Tuhan disenangkan, ya, melalui kehidupan ini dan melalui sekolah ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
8 sampai jam 10 untuk TK dan TKB, SD 7 sampai jam 10, kalau KB itu seperti biasa, khusus KB seperti biasa. Nah, untuk kelas khusus pagi itu hanya tersisa 2 kali, jadi Senin dan Rabu, dan itu saya sudah sampaikan ke mentor juga. Nanti mau mentor Senin dan Rabu. Jadi seperti hari Jumat. Ini. Ya. Jadi memang Senin, Selasa, Rabu itu di Sampai jam berapa Mas? kayak ini sekolah minggu, kayak pagi, kayak Jumat setengah 10. Sampai setengah 10 ya. Nah itu Senin dan Rabu. Tapi kalau untuk kelas khusus sore seperti biasa, hanya Senin dan Selasa. Nah di hari Senin itu sudah tidak ada pembelajaran. Ini memang pembelajaran sudah selesai sih. Jadi kami juga kasih kesempatan untuk anak-anak, yaitu hari terakhir mereka masuk di kelas mereka masing-masing. Gitu. Jadi mereka suka main gitu. Terus pakai baju bebas juga, rapi dan sopan. Nah nanti kita setelah anak-anak pulang, kita akan mulai dekor nanti pastikan juga. Biasanya Mr. Bastian dengan Miss Tina nanti akan mulai dekor, mungkin nanti di sebelah sana dulu karena di sini kan masih ada kelas, masih ada beberapa hari ke depan. Jadi akan mulai dekor untuk kita acara di hari Selasa. Selasa itu acara dimulai jam 9 sampai jam 11. 9 jam 11 dan itu kita sebut dengan gebiar karya dan pelepasan. Acaranya seperti itu. Kita mengundang orang tua, kemudian anak-anak juga akan perform, dan memang di puncak acaranya adalah pelepasan anak-anak TKB. Ya. Di puncak katanya. Puncak. Puncak acaranya Pak. Bentar lagi Pak buka. Udah buka. Puncak Ya. acaranya. Ya itu memang sebetulnya acara yang untuk TKB, karena terakhir di jenjang taman kanak-kanak ini. Gitu. Nah memang kita tahun ini nggak pakai yang toga begitu, tapi ada acara khusus yang akan kita sudah siapkan untuk mereka. Nanti akan saya sampaikan ke Bapak sama Ibu, dan memang ada firman Tuhan juga, walaupun waktunya ya seperti itu ya, waktunya terbatas seperti itu. Tapi tetap ada karena itu ibadah tutup tahun ajaran. Ibadah tutup tahun ajaran 2024. Kemudian hari Rabu anak-anak kelas reguler nggak masuk, hanya kelas khusus pagi, gitu. Iya Rabu nggak usah, Pak. Rabu nggak usah, apa kita karena nggak ada anak. Oke. Maaf, cukup. Ini aja sih. Ya, buat kita anak-anak Semua 7 aja. nih, pas. Ya maaf. Jadi Senin dan Selasa. Oke. Senin dan Selasa. Nah, mohon maaf biasanya agak banyak sedikit karena ini memang seminggu ini, tapi Iya. seminggu ini, Terakhir. nah jadi cukup full sampai Sabtu. Nah nanti hari Kamis, Jumat, Sabtu itu ada penerimaan rapor. Hari Kamis itu kelas KB dan TKA. Hari Jumat itu kelas khusus. Nanti Miss Nancy akan datang di jam 8 sampai jam 11 subuh. Kalau bisa, gitu. Jadi itu khusus kelas khusus hari Jumat. Hari Jumat ya. Iya. Ini bisa dari Bisa, Jumat. bisa. Iya, jam 8 sampai jam 11 itu ada penerimaan rapor kelas khusus. Nah nanti memang saya minta mentor kelas khusus hanya wali kelas ya. Wali kelas saja yang nanti akan berbicara didampingi oleh Miss Nancy. Gitu. Nah untuk semua mentor itu berakhir di Jumat. Hanya saya sama Miss Ari yang di hari Sabtu untuk penerimaan rapor SD dan TKB. Itu tuh. Ya itu saja sih untuk agenda minggu ini, dan seperti yang sudah Bu Linda tadi sampaikan, nanti tanggal 7 dan tanggal 8 Juli, 7 dan 8 Juli. Ya nanti itu juga akan memulai aktivitas kita untuk tahun ajaran yang baru. Jadi dimulainya dengan kita gathering, apa sih sebutannya? Gitu ya. Tanggal 7 dan 8, kemudian nanti tanggal 10 kita sudah akan masuk. Mentor semua masuk tanggal 10 Juli.
Dan acara pertama kita adalah tanggal 12 Juli di hari Sabtu itu pertemuan orang tua. Ya, nanti selanjutnya kan. Ya, itu aja sih. Sama referensi. Ya, itu tanggal 19 Juli. Jadi 12 saya udah bilang semuanya juga. 12 dan 19 Juli itu kosongin. Jadi parenting itu Pak Joni hanya bisa di jam 3. Jadi memang seminarnya di jam 3 mulainya. Itu Sabtu tanggal 19 Juli. Sabtu 19 Juli. Ya kayak waktu itu bukan pernah gitu. Pernah sore? Pernah. Berarti Jam 2 waktu itu Pak. Berarti nggak boleh ke BPI Itu ya? jam 2, iya. BPI Ya, ini itu kan pernah juga karena biasanya Pak Joni jam Iya, itu juga. saya minta tanggal 26 tadinya kan supaya respons aku. Mulai seminarnya jam 3, tapi memang kita sebelum itu. Iya. Gitu ya. Itu saja. Kalau anak-anak mulai pembelajaran, bukan mulai pembelajaran belum, masih APAS itu tanggal 14 Juli. Seminggu itu masa pengenalan lingkungan di sekolah. Itu aja sih. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak ya untuk segala dedikasi kalian yang untuk sekolah ini ya. Dan saya hanya mengingatkan kembali ya, kalian ditanya sama Miss Christine untuk bisa bergabung di tahun ajaran yang baru itu tidak ada tekanan ya, dengan tulus hati ya. Miss Christine nggak akan tekan apa-apa kan ya, dengan tulus hati ya. Jadi saya merasa bahwa memang sekolah ini belum bisa ya, saya tidak mengatakan tidak bisa, belum bisa ya memberikan atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kalian masing-masing ya. Tapi saya harus mengatakan ini bahwa ini adalah sebuah kesepakatan yang sudah saya secara pribadi sudah menyampaikan terlebih dahulu, baik itu SOP mengajar ya, jam pelajaran ya, dan terkait juga dengan salary ya. Jadi memang tadi saya dengar bahwa Miss Arta bilang tidak berekspektasi. Saya pikir itu saya harus luruskan ya Miss Arta ya, bukan ekspektasi, karena sesuatu yang sudah dikatakan oleh saya ya. Semua mentor-mentor yang tergabung di HW ini pertama kali ketemu saya ya, dan saya selalu mengatakan bukan hanya pekerjaan, mungkin secara detail pekerjaan yang akan nanti dilakukan disampaikan oleh Miss Christine ya, tetapi bagian saya menyampaikan bagian yang kalian semua bisa terima begitu ya. Jadi memang mungkin bahasa itu yang tidak kurang pas seperti itu ya, karena saya sudah mengatakan hal itu ya. Tentunya dengan berjalannya waktu mungkin ya ekspektasi itu mungkin diartikan sebagai tambahan-tambahan yang mungkin yang bisa saya tambahan-tambahan yang mungkin misalnya mikirnya nanti dapatnya sekian juta seperti itu ya, yang mungkin ekspektasinya kok tidak sesuai seperti itu. Memang dari awal pun saya sudah memberitahu gaji pokok untuk fee per anak khusus ya, untuk kelas sepertinya saya sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban saya ya. Seharusnya kalian tidak berekspektasi terlalu di luar dari apa yang kata-kata saya ya. Dan saya mohon sekali lagi ya, mengingatkan kepada kalian semua untuk mengerti dan tahu nilai-nilai apa yang ada di HW ini ya. Tentunya ketika kalian menyampaikan untuk melanjutkan melayani di sini dalam tahun ajaran baru, tentunya kalian sudah tahu nilai-nilai apa, prinsip-prinsip apa dari sekolah ini seperti itu ya. Jadi tentunya ada konsekuensi dari semuanya itu ya. Jadi oleh karenanya ketika tidak bisa
memenuhi atau melakukan prinsip-prinsip itu, tentunya ya ada teguran dari kami seperti itu. Ya, baik itu saya atau Miss Christine ya sebagai pimpinan kalian semua ya, tentunya ada peneguran. Ya, peneguran itu ya mungkin sesuatu yang ada yang bisa diterima ya, bisa diterima dalam artian sesuatu yang kita pikir itu sesuatu yang tidak fatal ya, atau peneguran itu sebagai sesuatu yang fatal ya, dan berakibat bahwa kita mengatakan bahwa sesuatu itu kalian itu tidak bisa lagi mengikuti ya, menyepakati prinsip-prinsip yang ada seperti itu ya. Jadi saya berharap di kemudian hari tidak ada lagi ya hal-hal yang tidak dimengerti ya oleh kalian ya. Jadi sekarang mumpung belum masuk di tahun ajaran yang baru, ketika nggak ngerti apa sih nilai-nilai sekolah ini ya, apa sih prinsip-prinsip sekolah ini, apa sih yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan di sekolah ini ya, tolong ditanyakan sama Miss Christine ya. Jadi nanti di tahun ajaran yang baru saya berharap tidak ada mentor-mentor yang mendapat teguran ya. Nanti juga di awal dari awal bekerja kita ya, kita akan mereview kembali ya, begitu nilai-nilai apa sih, hal apa sih yang boleh dan tidak boleh seperti itu ya. Itu yang harus kalian mengerti ya, karena itu prinsip ya, prinsip. Jadi kok sekolah sana boleh, kok di sana boleh, itu prinsip. Lain company, lain sekolah, lain keluarga, itu beda-beda. Keluarga saya punya aturan, keluarga Miss Ria mungkin punya aturan sendiri ya. Di sekolah ini punya prinsip-prinsip dan aturan-aturan sendiri, dan itu ketika kalian bergabung menjadi mentor ya di tempat ini, tentunya kalian harus bisa melakukan itu ya. Kalau kalian tidak bisa melakukan hal itu, berarti kalian menyatakan diri untuk tidak mau, tidak bisa bergabung di HW ini seperti itu ya. Mengerti untuk hal yang saya sampaikan ini ya. Saya berharap di kemudian hari tidak ada, nanti saya akan dengan Miss Christine akan memberikan detail yang lebih detail ya mengenai hal-hal apa yang tidak boleh dan boleh ya. Nanti tolong Miss Christine nanti kita akan sampaikan, Miss Christine akan sampaikan di awal dari kita melayani di tahun ajaran yang baru ya, supaya ketika ada mentor-mentor yang melanggar ya, kita akan mengadakan peneguran SP1, SP2, SP3. Ketika sudah berkali SP ya, tidak didengarkan, malah dilakukan yang lebih parah atau dengan tema yang berbeda, saya sebagai pemimpin harus dengan tegas mengatakan bahwa mentor tersebut menyatakan mengundurkan diri ya, karena tidak bisa mengikuti setiap prinsip-prinsip atau nilai-nilai dari sekolah ya, supaya kalian nanti akan menjadi saksi kita di luar sana ya. Kalian ada di sini atau di luar sana, kalian akan bersaksi bahwa sekolah ini adalah sekolah yang betul, benar-benar ya. Kita tidak kompromi dengan ketidakbenaran ya. Saya secara pribadi menyatakan bahwa kalau saya secara pribadi tidak benar, saya akan dengan gentle, saya akan mengatakan mengundurkan diri dari kepemimpinan saya. Saya sendiri seperti itu, saya sendiri ya. Saya akan mengatakan bahwa saya akan mundur dari yayasan, dari sekolah ini ketika saya sendiri atau kalian mendapati saya tidak benar ya. Saya akan gentle melakukan itu, dan saya juga akan menerapkan dalam kepemimpinan saya seperti itu. Ketika saya mendapati mentor-mentor saya tidak melakukan prinsip-prinsip, apalagi ini prinsip-prinsip kebenaran yang dasarnya firman Tuhan ya, bahwa saya akan mendisiplinkan kalian. Awalnya saya akan tegur, yang kedua saya akan tegur, tapi yang ketiga saya akan memberikan anjuran ya untuk kalian bisa mengundurkan diri dari sekolah.
saya tidak mau mengkontaminasi anak-anak saya dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, sekolah ini ada untuk membawa jiwa anak-anak untuk ketemu dengan Tuhan, ya, untuk membawa setiap orang-orang yang ada di tempat ini untuk sampai masuk surga, ya, bukan hanya penuh mereka dengan hal-hal yang kita ajarkan, tetapi bagaimana karakter mereka, ya, itu bermula dari pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak benar, kalau mentor-mentornya nggak benar, di bawahnya nggak benar, ya. Jadi sedikit pun nanti saya akan tegas di tahun ajaran yang baru, saya tidak akan berkompromi dengan apapun, ya, melalui diri saya secara pribadi, ya. Saya sebagai pemimpin di sini, melalui diri saya tidak akan berkompromi dengan ketidakbenaran, ya. Jadi kalian kalau dapatin saya nggak benar, ngomong aja. Apalagi anak-anak saya yang saya tahu di rumah saya, ya. Kalau mamimu nggak benar, ngomong, ya. Dan kalau sampai saya tidak benar dalam hal yang betul-betul mendasar, yang membuat itu menjadi pembunuh karakter, pembunuh generasi, saya akan legowo untuk tidak menjabat lagi sebagai pimpinan, ya. Jadi mengerti untuk hal ini, ya. Kedepannya saya akan mendisiplinkan diri saya, keluarga saya, semua anak-anak saya, ya, dan semua mentor-mentor yang ada, ya. Jadi kalian jangan merasa terancam ketika saya disiplinkan. Tentunya orang-orang yang mau benar, orang-orang yang mau baik, mau disiplin adalah orang-orang yang mau diajar, ya. Jangan takut dengan saya, ya. Dan apa yang menjadi sudah yang diatur, ya, misalnya kalian libur ini, ya, liburan, tolong, ya, saya ingatkan sekali lagi untuk tidak meng-hate, ya, tidak men-silent, tidak menghapus saya dengan di status-status kalian. Izinkan saya melihat sosial media kalian semua, ya, status-status kalian semua. Apalagi prinsipnya seperti ini. Kalau saya menerapkan sesuatu nilai-nilai yang baik, terus status kalian baik, boleh nggak dilihat oleh saya? Boleh nggak? Boleh, ya. Tapi kalau kalian melanggar, kalian takut pasti, ya. Tentu kita di-hate semua. Takut Wilda tegur, takut Miss Christina. Intinya seperti itu, ya. Jadi saya harus menekankan bahwa mentor-mentor HW ini harus tahu diri kalian masing-masing, bahwa kalian ini pengajar, kalian ini teladan, ya. Apa yang kalian lakukan, nggak semua orang bisa lihat kalian secara fisik, tapi apa yang kalian posting itu yang dilihat orang, ya. Jadi tolong sekarang yang meng-hate saya di ponsel-ponsel kalian tolong buka sebelum saya tahu, ya. Karena ketika saya tahu, saya sudah mengatakan ini, saya akan bertindak tegas untuk kalian, ya. Karena dari hal itu saya tahu bahwa kalian tidak benar, ya. Karena apa yang saya sampaikan adalah hal benar. Ketika kalian menutup-nutupi sesuatu, berarti kalian sedang tidak benar, ya. Ketika tidak benar, saya mohon maaf, kalian tidak bisa tergabung di HW ini. Sehebat apapun kalian, ya, sepintar apapun, sekepake apapun kalian, ya, saya tidak akan pernah mempertahankan kalian, ya. Seperti itu, ya. Mungkin omongan saya ini agak tegas, agak keras, ya. Tapi kalau mau benar, mau baik, yuk sama-sama di HW. Tetapi kalau enggak, silakan. Saya membuka diri, ya, untuk kalian bisa mengundurkan diri dari sekolah ini, ya. Karena visi dari sekolah ini untuk menyelamatkan jiwa bagi Tuhan, bukan menghancurkan, bukan membinasakan, ya. Itu bermula dari pimpinannya harus bersih, mentornya harus bersih, pimpinannya harus benar, mentornya harus benar, sehingga apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa murid banyak, ya? Buat apa sekolah besar, tapi pimpinannya bobrok, mentor-mentornya, guru-gurunya nggak benar? Buat apa? Ya, karena semuanya kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya. Oke, bukan mencari uang, bukan sekolah, ya, tapi mencari jiwa untuk dibawa ke surga, ya.
tidak perlu mencari-cari kesalahan kalian. Ya, kalau kalian ditegur bukan saya mencari-cari. Saya nggak punya waktu, jujur ya. Saya nggak punya waktu untuk cari-cari kesalahan kalian. Tapi ketika tidak benar, saya mengatakan bahwa saya punya Tuhan yang dapat membukakan semuanya. Ya, dan Tuhan buktikan beberapa kali saya melihat, menyaksikan, bukan karena saya cari-cari, tetapi karena Tuhan sendiri yang membukakan. Ya, jadi takutnya sama Tuhan bukan sama saya. Ya, benarnya sama Tuhan bukan sama saya. Nanti di hadapan saya semuanya akan jadi baik-baik saja kalau kalian benar. Ya, jadi itu saja. Ya, silakan. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah kami, untuk kesaksian, untuk pesan-pesan yang disampaikan, biar kami memahaminya. Ini adalah merupakan kehendak-Mu ya Tuhan, dan kami meresponinya dengan positif. Kami mau sungguh-sungguh dibenahi, ditegur, dinasihati, agar kami mau memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan semuanya untuk kemuliaan. Terus berkati sekolah ini, berkati anak-anak kami, dan masih ada kegiatan, beberapa kegiatan yang masih ada. Tuhan tolong berikan rapor semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kerinduan kami memiliki tempat, memiliki gedung sekolah. Kami percaya kegiatan lengkap dengan fasilitas yang terbaik. Persiapkan diri juga untuk masa liburan dan masuk di tahun ajaran baru. Semuanya ditolong oleh Tuhan. Selesaikan ibadah kami pada siang hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selamanya. Dalam berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata bersama. Amin. Amin. Selamat siang.